Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 88. Cahaya aneh melintas di mata Tang Wei saat dia bertanya. Saudaraku, bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Mengapa orang-orang keluarga Huang dari Fukang datang mencari kita di sini? Apa sebenarnya hubungan antara kamu dan mereka? Saya punya beberapa cerita latar belakang dengan kepala keluarga Huang. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Anda juga tahu bahwa saya telah mengunjungi kepala keluarga Huang secara langsung hari ini. Oleh karena itu, saya telah meminjam jaringan intelijen keluarga Huang di Guangyang untuk sementara waktu. Tang Wei mengacungkan ibu jarinya dan berseru kagum. Kakak, aku makin mengagumimu. Aku tahu kamu pintar, bahkan kakek memberimu wewenang penuh untuk menangani masalah di Guangyang dan Fukang. Sejujurnya, aku agak terkejut saat itu, tetapi sekarang aku mengerti. Kamu bahkan lebih berguna daripada paman besar. Jangan banyak bicara omong kosong, ya? Tang Xiu tanpa sadar tertawa dan berkata. Ngomong-ngomong, di mana Huang Binceng ini? Bawa aku menemuinya. Baiklah. Tang Wei menyeringai. Segera setelah itu, Tang Xiu bertemu dengan Huang Binceng di ruang konferensi. Pria parubaya itu tampak lembut dan membawa aura ilmiah. Apakah Anda Huang Binceng? Kepala pengawas jaringan intelijen keluarga Huang di Guangyang? Saya Tang Xiu, saya pernah menelepon Anda sebelumnya. Sambil menunjukkan ekspresi hormat, Huang Binceng berkata. Saya Huang Binceng, Tuan Tang. Kami telah mengerahkan seluruh jaringan intelijen kami di Provinsi Guangyang di bawah komando kepala keluarga dan saat ini sedang memantau semua pergerakan keluarga Yao dan keluarga Sun di sini. Meskipun kami tidak berani mengatakan bahwa kami dapat segera menemukan tanda-tanda masalah sekecil apapun, mereka sama sekali tidak dapat lolos dari pengawasan personel intelijen kami jika mereka melakukan gerakan besar. Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tang Xiu mengangguk dan tersenyum tipis. Apakah kamu akan tinggal di sini? Atau kamu akan tinggal di tempat lain dan tetap berhubungan melalui telepon? Aku akan tetap di tempat asal kita, kata Huang Binceng. Tapi aku akan memberitahumu begitu kami menerima informasi apapun. Maaf atas ketidaknyamanannya. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Tidak masalah. Itulah yang harus kita lakukan. Huang Binceng segera menjawab sambil tersenyum. Setelah Tang Xiu mengantar Huang Binceng pergi, Suji memberikan informasi yang telah dipilahnya kepada Tang Xiu. Dia benar-benar memahami semua informasi tersebut, karena semuanya adalah data bisnis keluarga Yao dan keluarga Sun yang telah dia kirim untuk diselidiki. Faktanya, itu juga berisi daftar spesifik anggota keluarga Sun, orang-orang yang bertanggung jawab atas bisnis mereka, angka-angka resmi di bawah mereka, dan sebagainya. Ekspresi Tang Xiu berubah agak serius setelah membacanya. Dia menemukan bahwa kekuatan keluarga Sun di Guangyang benar-benar kuat. Pertama-tama, tidak perlu dikatakan tentang kekuatan militer mereka. Hanya 3 perusahaan mereka yang terdaftar di Guangyang saja sudah merupakan kekuatan yang sangat kuat. Saudaraku, aku sudah membacanya. Mengurusi bisnis yang disebutkan di atas akan sangat bagus jika kita menggunakan cara yang kejam dan mengganggu bisnis keluarga Yao dan Sun. Tetapi pasukan militer keluarga Sun tidak memberi sedikit pun kesempatan bagi kita untuk mengintip mereka. Ditambah dengan pasukan keluarga Yao, kita sama sekali bukan lawan mereka jika kita hanya mengandalkan orang-orang kita di sini. Dengan ekspresi yang agak bermartabat, Tang Xiu membelai dagunya dan berbicara dengan nada rendah. Benar sekali. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Belum lagi ini hanya kekuatan militer mereka yang diselidiki Bibi Su. Siapa yang tahu berapa banyak pasukan bersenjata yang mereka sembunyikan dalam kegelapan? Dari kelihatannya, aku masih harus mencari beberapa pembantu lainnya. Ekspresi Tang Wei berubah saat dia segera bertanya. Di mana kamu akan menemukan lebih banyak pembantu? Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ponsel. Setelah terhubung, dia berbicara dengan suara berat. Saya butuh 10 orang ahli. Kirim mereka ke distrik Hongpo di kota Guan segera. Nanti saya akan mengirimkan alamat spesifiknya melalui SMS. Siap, bos. Jawab pihak lain secepat kilat. Bab 364, Malam Berdarah. Setelah Tang Xiu menutup telepon, dia melihat ekspresi penasaran di wajah Tang Wei dan Suji. Dia tersenyum pucat dan berkata, "Tenang saja.
Meskipun aku hanya menelepon 10 orang, mereka sebanding dengan 50 atau bahkan 100 orang. Operasi kita selanjutnya harus berhasil. Apakah mereka orang-orang keluarga Huang? Suji bertanya. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka adalah orang-orangku. Aku tidak begitu mengerti apa maksudmu, Tang Xiu. Suji bingung dan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa mereka adalah orang-orangmu? Apakah kamu juga melatih beberapa orang? Ya. Aku memang telah melatih beberapa orang. Tang Xiu berkata dengan senyum pucat. Aku sudah memulai bisnisku sendiri sebelum aku mengenali leluhur keluarga kita. Tanpa merekrut orang-orangku sendiri, meneruskan bisnis akan menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Kamu benar-benar menjalankan bisnismu sendiri? Suji tercengang. Tang Wei menimpali. Bibi Su, masalah ini hanya diketahui oleh beberapa orang dalam keluarga. Sebenarnya, saudara laki-laki saya ini telah mendirikan perusahaan dan memulai bisnis ketika dia masih di sekolah menengah, sebelum keluarga menemukannya. Jangan meremehkannya. Bahkan Kang Xia yang terkenal, manajer emas paling hebat di dunia, adalah orang yang membantu pekerjaan saudara laki-laki saya. Kang Xia? Suji berteriak tanpa sadar. Tang Xiu, itu berarti, kau adalah bos Magnificent Tang Corporation? Benar sekali. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Magnificent Tang Corp memang perusahaanku. Namun, aku baru saja memulainya dan telah menginvestasikan banyak modal. Jadi, perusahaan ini belum menghasilkan keuntungan. Tang Wei menimpali. Bibi Su, masalah ini hanya diketahui oleh beberapa orang dalam keluarga. Sebenarnya, saudara laki-laki saya ini telah mendirikan perusahaan dan memulai bisnis ketika dia masih di sekolah menengah, sebelum keluarga menemukannya. Jangan meremehkannya. Bahkan Kang Xia yang terkenal, manajer emas paling hebat di dunia, adalah orang yang membantu pekerjaan saudara. Pada saat ini, cara Suji memandang Tang Xiu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia mengakui dan mengagumi Tang Xiu atas strategi, akal sehat, dan kekuatan militernya. Namun dalam hal bisnis, dia merasa bahwa dirinya lebih terampil daripada Tang Xiu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Xiu sebenarnya adalah bos besar Magnificent Tang Corp. Bahkan Kang Xia setuju untuk bekerja untuknya. Siapakah Kang Xia? Dia adalah manajer emas yang didambakan oleh semua pengusaha di Tiongkok. Reputasinya di dunia bisnis lebih gemilang daripada para bos besar perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Luar biasa. Walaupun Suji punya 1000 kata yang ingin diucapkannya, pada akhirnya ia hanya bisa mengucapkan ini. Tang Xiu hanya tersenyum acuh tak acuh sebagai tanggapan dan kemudian berkata, kalian semua istirahatlah. Aku perlu memikirkan rencana operasi. Kita akan bertindak malam ini jika kita menerima informasi apapun dari keluarga Huang. Kau akan mengambil inisiatif? Suji tercengang. Pertahanan terbaik di dunia adalah menyerang, sebagai permulaan. Tang Xiu mengangguk dan berkata, kita memang memperoleh kemenangan kemarin, tetapi keluarga Yao dan keluarga Sun tidak akan mempercayainya. Jadi, kita akan mengambil inisiatif untuk menyerang dalam situasi seperti ini. Dan ini adalah waktu yang tepat. Suji dan Tang Wei saling berpandangan dan mengangguk serempak. Mereka tahu bahwa argumen Tang Xiu masuk akal. Dalam perang, seseorang harus menyerang musuhnya dengan serangan mendadak. 2 jam kemudian, Tang Xiu keluar dari ruangan. Dia telah menyusun rencana pertempuran berdasarkan pengetahuannya tentang situasi pasukan keluarga Yao dan keluarga Sun. Dia tidak berani mengatakan bahwa rencananya sempurna. Namun, dia yakin bahwa, selama rencana operasi dijalankan dengan baik, itu akan membawa pukulan telak bagi keluarga Yao dan keluarga Sun. Tang Xiu, ke-10 orang itu sudah tiba. Setelah melihat Tang Xiu keluar, Suji, yang sudah lama menunggu di luar ruangan, segera melapor. Mengangguk dan menyerahkan rencana operasi kepadanya, Tang Xiu berkata, lihatlah ini terlebih dahulu. Jika menurutmu tidak ada masalah dengan ini, kita akan memulai tindakan sesuai dengan rencana ini. Baiklah, aku akan melihat mereka terlebih dahulu. Tang Xiu kemudian meninggalkan gedung. Saat tiba di luar, dia melihat 10 orang berdiri tegak seperti lembing. Dia diam-diam mengangguk ke dalam. Siapa di antara kalian yang bernama Gulang, Lone Wolf? Namaku Gulang.
Melapor pada bos? Seorang pria kurus melangkah maju dan berkata dengan hormat. Saya sangat puas dengan kecepatanmu. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Sekarang istirahatlah dan tunggu pesanan berikutnya malam ini. Ya, jawab Gulang dengan nada dalam. Saat senja mulai turun, Huang Bingcheng mengirim seseorang untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan oleh intelijen mereka, yang lebih rinci daripada milik Suji. Setelah Tang Xiu dan yang lainnya membacanya, ia membuat beberapa revisi pada rencana pertempuran yang telah dirancang sebelumnya. Saudaraku, semuanya sudah diatur. Kami sekarang menunggu pesanan Anda. Tang Wei melangkah masuk dari luar sambil berbicara dengan nada yang dalam. Tang Xiu mengangguk. Saat dia keluar dari gedung dan melihat 5 baris pasukan dengan 10 orang di setiap baris, dia mengangguk puas dan berkata, Kalian sudah melihat rencana pertempuran yang kubuat. Malam ini, kita akan dibagi menjadi 3 regu. 1 regu yang terdiri dari 20 orang akan dipimpin oleh Li Xiaojie untuk menyerang target pertama dan kedua. Gulang akan memimpin regu lain yang terdiri dari 20 orang untuk menyerang target ketiga dan keempat. Sementara aku sendiri akan memimpin regu yang terdiri dari 10 orang untuk menyerang target kelima dan keenam. Misi malam ini adalah merebut 6 benteng keluarga Yao dan keluarga Sun dan menghancurkan bisnis keluarga mereka secepat kilat. Mobil dan senjata sudah dipersiapkan. Untuk mengurangi korban, kami akan menggunakan serangan diam-diam. Usahakan untuk tidak menggunakan senjata sejauh mungkin jika musuh belum mendeteksi kami. Kita akan memulai operasi tepat pukul 10.00. Setelah kalian tiba di lokasi target, pantaulah dengan jelas situasi spesifik target dan laporkan kepada saya kapan saja jika ada situasi yang tidak biasa. Segera setelah itu, Tang Xiu melambaikan tangannya saat pasukan Li Xiaojie dan Gulang dengan cepat meninggalkan pabrik. Berdiri di samping Tang Xiu, Tang Wei berkata dengan serius. Saudaraku, aku harus ikut dalam pertempuran. Aku akan mengikuti pasukanmu. Kau dan aku sama-sama anggota keluarga Tang. Jika kau bisa maju berperang, aku juga bisa. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas tempat ini jika kita semua pergi? Kata Tang Xiu. Tang Xiu, biarkan Tang Wei pergi bersamamu. Serahkan tempat ini padaku, kata Suji. Tang Xiu terdiam sejenak sebelum mengangguk dan berkata, Kalau begitu, ikutlah dengan kami. Tapi kamu harus tetap bersamaku dan segera mundur jika kamu menghadapi situasi berbahaya. Tidak masalah. Tang Wei tersenyum puas. Kota Guan, klub malam kekaisaran. Adik laki-laki kepala keluarga Sun, Sun Feilong, sedang minum-minum bersama beberapa temannya sementara segerombolan gadis muda berkeliaran di sekitar mereka dan memberikan layanan mewah. Kota Guan ini benar-benar tempat yang bagus. Jauh lebih baik daripada tempat kita di barat laut. Bos Sun, kita sudah berteman selama lebih dari 10 tahun, kan? Kami sudah berkali-kali bilang padamu bahwa kami ingin datang ke sini, tetapi kamu selalu bilang kalau kamu sedang sibuk dengan sesuatu. Tapi datang ke kota Guan kali ini benar-benar tidak membuat kami kecewa. Seorang pria setengah baya botak, dengan rantai emas tergantung di lehernya, tertawa terbahak-bahak sambil memeluk seorang gadis. Senyum tipis terukir di sudut mulut Sun Feilong saat dia berkata, Sudah lebih dari 10 tahun. Tapi kalian semua orang sibuk, kapan kalian bisa meluangkan waktu untuk mengurusku? Kalau bukan karena keluarga Sun bergabung dengan keluarga Yao untuk melawan keluarga Tang, bahkan jika aku menebalkan wajahku untuk meminta kalian datang dan membantu, kalian tidak akan ada di sini sekarang. Haha. Hehe. Beberapa orang penting yang diundang Sun Feilong tertawa sambil meminum segelas anggur. Bam. Pintu didobrak hingga terbuka saat 6 pria kekar bersenjata api menerobos masuk dan melepaskan tembakan. Pria parubaya bertubuh besar di garis depan adalah penembak ulung dan kecepatan tembaknya sangat cepat. Dia membunuh 2 orang di antara 4 orang di dalam ruangan. Bahkan keempat pria di sekitar Sun Feilong tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan semuanya terbunuh. 6 pria besar itu meninggalkan para wanita hidup-hidup. Setelah mereka dengan cepat membunuh Sun Feilong dan yang lainnya, mereka segera meninggalkan ruangan. Di luar, 4 mayat berjatuhan di koridor, sementara puluhan lainnya terbunuh di seluruh klub malam kekaisaran. Sebagian besar dari mereka terbunuh oleh pisau. Mundur. Ayo bergegas ke target kedua. Sambil melirik pria besar yang telah membunuh paling banyak orang, Li Xiaojie berkata dengan suara yang dalam dan rendah. Kota Guan, pusat pemandian Red Star.
Pusat hiburan di Bat merupakan bisnis yang menguntungkan saat ini, dan banyak pengunjung datang untuk mencari wanita. Manajer keluarga Sun yang bertugas sedang duduk di kantor. Seorang gadis cantik duduk di sampingnya, mengaduk secangkir kopi sambil tersenyum kepada manajer tersebut. Saat itu pukul 10 malam. Banyak pengunjung yang menyerbu para preman di sekitar tempat-tempat yang dekat dengan pemandian umum. Aksi mereka sangat kejam karena hampir semua orang yang terkena pisau mereka tewas dengan tragis. Hanya dalam waktu 1 atau 2 menit, puluhan preman telah terbunuh. Bam! Pintu kantor diinjak-injak hingga terbuka. Bayangan seseorang melintas di dalam. Belati di tangan Gulang dengan akurat menusuk manajer keluarga Sun yang bertanggung jawab, sementara gadis di dalam berteriak. Gulang langsung memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Kota Guan, Golden Inn. Itu adalah klub privat kecil yang mencakup area yang dikendalikan oleh keluarga Sun. Orang yang bertanggung jawab atas tempat itu adalah junior luar biasa dari keluarga Sun, Sun Xiaoyu. Namun, di tempat ini, terdapat banyak pasukan bersenjata milik keluarga Sun. Kebanyakan dari mereka adalah para ahli yang dilatih oleh keluarga Sun yang memiliki keterampilan bela diri yang sesungguhnya. Halaman belakang rumah klub tersebut merupakan tempat tinggal sekaligus tempat pelatihan bagi para ahli tersebut yang tidak dibuka untuk umum. Malam ini, tempat itu sangat sunyi dan damai. Karena aliansi baru-baru ini antara pasukan keluarga Matahari dan Yao melawan keluarga Tang, kelompok ahli seni bela diri di bawah keluarga Matahari ini telah beristirahat lebih awal untuk memulihkan diri dan membangun energi mereka sambil menunggu perintah. Sun Xiaoyu belum beristirahat, karena saat itu dia sedang berhubungan intim dengan seorang wanita. Engah. Pisau tajam Mitsubishi ditusukkan ke punggungnya. Begitu pisau itu dicabut, wajah Sun Xiaoyu berubah pucat pasi. Ketika dia tiba-tiba mendongak, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berdiri di dekat tempat tidur itu masih sangat muda. Siapa kamu? Dia terbalik sangat cepat dan tanpa sadar berseru kaget. Senyum tipis tersungging di bibir Tang Xiu saat ia menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati puluhan ahli bela diri di bawah keluarga Sun di sekitarnya yang terbunuh satu persatu saat mereka tidur. Ia tersenyum dingin dan acuh tak acuh dan berkata, Sun Xiaoyu, kau adalah kelompok pertama anggota keluarga Sun yang tewas. Namun, kau dapat tenang, karena akan ada lebih banyak anggota klanmu yang bergabung denganmu dalam perjalananmu. Aku jamin bahwa keluarga Sunmu akan segera lenyap dari provinsi Guangyang dan tidak akan pernah muncul lagi. Suara Tang Xiu belum juga menghilang saat pisau lipat Mitsubishi di tangannya menusuk di antara kedua alis Sun Xiaoyu secepat kilat. Pada saat yang sama, Tang Xiu menendang perut wanita telanjang yang berusaha mencabut pistol di bawah bantal. Setelah menendangnya, Tang Xiu bergerak ke samping untuk meraih pisau lipat Mitsubishi di alis Sun Xiaoyu dan menusuk jantung wanita itu. Musuh adalah musuh, terlepas dari pria dan wanita. Dan Tang Xiu sangat menyadari bahwa wanita terkadang lebih menakutkan daripada pria. Wajahnya tiba-tiba berubah. Berdasarkan pengamatan indera spiritualnya, dua orang di bawahnya yang sedang melakukan pembunuhan ditemukan oleh salah satu musuh setelah membunuh orang-orang di satu ruangan. Pria itu merasakan serangan mendadak dan hendak mengeluarkan senjatanya untuk melakukan serangan balik. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 365, Ratapan dan Keputusasaan. Suara tembakan yang keras telah membangunkan para ahli bela diri yang tersisa dari keluarga Sun. Tang Xiu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat di antara ruangan-ruangan yang terbuka di koridor. Setiap orang kuat yang keluar dari ruangan-ruangan itu akan terbunuh dalam sekejap. Seperti pepatah yang mengatakan membunuh satu orang setiap 10 langkah, Tang Xiu tidak hanya berhasil mencapainya, ia bahkan melakukannya dengan jauh lebih baik. Koridor itu panjangnya puluhan meter. Saat ia berlari dari satu ujung ke ujung lainnya, musuh yang tewas di tangannya berjumlah total 12 orang. Pertarungan sengit itu berakhir dalam waktu singkat. Setelah semua musuh di halaman belakang gedung klub terbunuh, Tang Xiu dan rombongannya menuangkan bensin yang sudah disiapkan di tempat-tempat yang mudah terbakar. Seluruh halaman belakang gedung klub terbakar. Saudaraku, sudah selesai. Tang Wei datang ke hadapan Tang Xiu bersama dua pengawalnya, sambil tersenyum lebar. Bagus sekali. Tang Xiu mengangguk dan berkata, hal terpenting dalam operasi ini adalah tidak mengungkap identitas kita, jadi kita harus menghancurkan semua peralatan pengintaian terlebih dahulu. Ayo cepat. Kita harus mencapai target ke-6 dengan waktu terbaik. Tang Wei terkejut lalu bertanya dengan bingung.
Kita tidak akan membakar kantor depan gedung klub? Ada banyak tamu di gedung klub. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak orang luar akan terlibat jika kita membakar gedung klub sekarang. Selain itu, bahkan jika kita tidak membakarnya, hanya sedikit orang yang akan mengunjungi tempat ini setelah malam ini. Tang Wei mengangguk sambil tersenyum setelah mendengarnya. Kau benar. Api adalah sesuatu yang tabu dan dihindari semua orang. Jika aku menghabiskan waktuku di sini dan mengalami kebakaran dan pembunuhan, aku khawatir aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan. Segera setelah itu, kelompok yang berjumlah 12 orang itu diam-diam pergi melalui tembok. Bau samar darah berembus di udara saat awan gelap tanpa disadari telah menutupi langit yang dipenuhi bintang. Rasanya seperti seluruh dunia telah tertidur. Dari ke-6 lokasi tersebut, lebih dari 200 ahli yang dilatih oleh keluarga Yao dan Sun dibunuh secara brutal. Dari ke-4 lokasi tersebut, 3 perusahaan milik keluarga Yao dan Sun serta sebuah gudang penting telah terbakar habis. Kota Guan, River Bay Manor. Di depan jendela di lantai 2 villa, Yao Xinhua dengan ganas memecahkan cangkir kristal sambil berekspresi garang. Seorang pria dan seorang wanita yang berdiri di depannya bahkan tidak berani bernapas berat karena suasananya. Sedangkan Top Person dan Ai Murui hanya menghisap cerutu mereka di sofa seberang sambil memainkan senjata api di tangan mereka. Bam! Pintu dibuka paksa saat seorang pemuda berwajah pucat melangkah masuk ruangan dan dengan cepat berteriak. Tuan muda, kantor pusat grup Ming Ding dibakar. 4 petugas keamanan di ruang kontrol pemantauan tewas. Semua sampel yang disimpan oleh perusahaan di dalamnya juga terbakar. Yang terpenting adalah sampel dan data produk baru ada di dalam. Kali ini, kerugian kita sangat besar. Pupil mata Yao Xinhua mengerut dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia tahu produk baru yang diteliti dan dikembangkan oleh Ming Ding Group. Itu adalah obat baru untuk uretritis. Sore ini, kepala peneliti R&D produk baru ini baru saja mengirim sampel dan data R&D ke kantor pusat dan bahkan menjelaskan kepadanya detail produk tersebut. Sial. Kenapa aku menaruh benda-benda itu di kantor pusat perusahaan? Penuh penyesalan dan kemarahan, ekspresi garang Yao Xinhua berubah menjadi aneh. Dering, dering, dering. Nada dering ponsel di atas meja berbunyi. Yao Xinhua meraih ponselnya, tetapi tidak melihat ID peneleponnya. Dia membentak dengan suara tegas. Apa yang terjadi sekarang? Tuan muda Yao, ada insiden besar. Orang tak dikenal baru saja menyerang klub malam dan pusat pemandian keluarga Sun. Sejumlah besar personel bersenjata di Golden Inn Clubhouse terbunuh dan gedung klub dibakar. Markas besar grup perusahaan juga dibakar dan banyak petugas keamanan terbunuh. Adik laki-lakiku, Sun Feilong juga tewas. Suara kepala keluarga Sun, Sun Feilei, keluar dari telepon. Meskipun mulutnya terbuka, Yao Xinhua tidak bisa berkata apa-apa. Setelah merasa terkekang cukup lama, barulah ia berkata dengan getir. Datanglah ke River Bay Manor segera. Aku akan menunggumu. Baiklah. Sun Feilei menjawab dan langsung menutup telepon. Yao Xinhua terdiam. Ekspresi garang di wajahnya perlahan mereda. Jejak ekspresi tersenyum tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia duduk kembali di sofa dan bergumam. Menarik. Ini sangat menarik. Gaya dan kemampuan seperti ini bukan milik Tang Yunpeng. Dia adalah gubernur provinsi Susu. Oleh karena itu, dia tidak dapat melakukan hal gila seperti ini. Siapa dia? Tang Wei? Anak itu memang memiliki modal yang kuat, tetapi bagaimana intelijen keluarga Tang dapat menyelidiki kita dengan begitu jelas? Top Person yang sedang berbaring di sofa tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan bertanya. Kapten Yao, apakah Anda mengenal baik Tang Wei ini? Apakah dia pernah menjalani pelatihan militer yang berat atau semacamnya? Di mana dia bisa mendapatkan pelatihan militer? Yao Xinhua menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia seorang playboy Beijing. Dia memang menjalankan beberapa bisnis untuk keluarga Tang, tetapi dia bukan orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Dia hanya berlatih taekwondo, jadi dia sedikit lebih kuat dari orang kebanyakan. Seharusnya bukan dia. Top Person menggelengkan kepalanya dan berkata. Pasti ada seorang ahli di antara mereka yang menyerang orang-orang kita di pabrik lemari tanah di kota Changbu. Orang itu sangat kuat, dan saya khawatir saya tidak memiliki keterampilan yang luar biasa. Saya telah memeriksa semua luka di tubuh orang yang meninggal.
banyak dari mereka yang terbunuh oleh pisau. Ekspresi Yao Xinhua berubah. Dia sangat menyadari kemampuan Top Herson. Jika dia merasa lebih rendah dari musuh, itu berarti dia harus waspada. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah jam kemudian, Sun Feilei tiba di River Bay Manor dengan selusin pengawal. Kepala keluarga Sun, silakan duduk. Yao Xinhua menunjuk ke sofa di depan dan berkata dengan tenang. Dengan ekspresi getir, Sun Feilei berkata, Tuan Muda Yao, keluarga Sunku telah menderita kerugian besar malam ini. Keluarga Tang sudah gila. Mereka tidak punya keraguan dalam menyerang bisnis keluarga Sun kita. Yang paling sulit kuterima adalah mereka tahu lokasi di wilayah keluarga Sun kita seperti telapak tangan mereka. Serangan mendadak itu sangat cepat dan mereka segera mundur setelah berhasil. Aku tidak punya waktu untuk menyelamatkan siapapun. Dua lokasi milik keluarga Yao juga diserang dan kami juga kehilangan banyak orang. Markas besar grup Mingding kami, sama seperti grup Cahaya Bintang milik keluarga Tang, bukanlah tempat yang bisa didatangi dan ditinggalkan dengan mudah. Yao Xinhua berkata dengan tenang. Bukankah seharusnya kamu menerima berita ini sebelum datang ke sini? Ya. Sun Feilei mengangguk dan berkata. Tapi apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang keluarga Tang? Aku tidak tahu. Yao Xinhua menggelengkan kepalanya dan berkata. Tang Yunpeng sudah kembali ke Provinsi Susu. Mereka awalnya ditempatkan di kompleks Villa Red Maple, tetapi tempat itu sekarang kosong. Orang-orang yang aku kirim ke sana untuk mengawasi mereka secara diam-diam juga telah terbunuh. Aku tidak tahu di mana sarang mereka sekarang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sun Feilei mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Kita baru saja mengalami begitu banyak kerugian. Apakah kita hanya duduk dan menunggu kematian? Apakah menurutmu duduk dan menunggu kematian adalah hal yang wajar bagiku? Ekspresi Yao Xinhua berubah dingin dan menggeram. Kita telah kehilangan jejak mereka. Yang terpenting sekarang adalah menemukan mereka dan kemudian mengumpulkan semua kekuatan kita untuk menghancurkan mereka. Saya mendapat perintah untuk mengerahkan segala upaya untuk menemukan para pembunuh itu. Sun Feilei berkata dengan sungguh-sungguh. Jaringan intelijen keluarga Sun saya saat ini beroperasi dengan kecepatan maksimum. Jadi kita akan dapat menemukan mereka selama mereka masih berada di Guangyang. Keluarga Tang telah bersiap untuk memberi kita pukulan berat malam ini. Yao Xinhua mengangguk dan berkata. Mari kita analisis kerugian kita terlebih dahulu sebelum berfokus pada mobilisasi kekuatan militer kita. Selama kita dapat menemukan jejak mereka, aku akan secara pribadi memimpin serangan. Semua pasukan keluarga Tang tidak boleh lagi berada di Provinsi Guangyang. Kita harus mencabut kekuasaan dan pengaruh keluarga Tang di Guangyang. Sun Feilei berkata. Kalau tidak, aku akan tidak bisa tidur dan tidak bisa makan dengan tenang nanti. Tuan Muda Yao, tunggu kabar baikku. Saya mengerti kemarahanmu karena saya juga sangat marah. Yao Xinhua mengangguk dan berkata. Tetapi sekarang bukan saatnya bagi kita untuk bersikap kacau. Keluarga Tang memiliki sosok yang kuat. Meskipun saya tidak tahu siapa orangnya, saya benar-benar ingin memainkan permainan ini dengannya. Terkadang, bermain dengan lawan yang terlalu lemah sangat membosankan. Tapi harga ini terlalu besar untuk sekadar bersenang-senang. Sun Feilei memaksakan senyum pahit. Malam ini hanyalah sebuah kecelakaan. Yao Xinhua berkata dengan yakin. Pihak lawan telah memperoleh keuntungan besar malam ini. Oleh karena itu, mereka mungkin akan mundur dan bertahan untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, beritahu para pejabat pemerintah yang telah kau kuasai untuk mencari cara apapun untuk menghukum Bai Yang. Selama dia dinyatakan bersalah atas tuduhan kriminalnya, akan lebih mudah untuk membersihkan dan melenyapkan keluarga Bai. Itu dapat dianggap sebagai pemotongan salah satu lengan musuh. Tuan Muda Yao, akan sangat mudah untuk menghukum Bai Yang sebelum malam ini. Itu bisa dilakukan dalam beberapa hari asalkan kita terus menekan. Sun Feilei berkata tanpa daya. Namun, apa yang terjadi malam ini terlalu besar. Saya yakin itu pasti akan menimbulkan kegemparan di seluruh provinsi Guangyang. Saya khawatir bahkan kekuatan besar di negara ini akan tahu persis apa yang terjadi. Kali ini, apalagi keluarga Sun saya, bahkan orang-orang di atas tidak akan memperhatikan masalah keluarga Bai. Sambil mengerutkan kening, Yao Xinhua kemudian berkata perlahan. Karena kita tidak punya cara untuk menghukum Bai Yang untuk saat ini, maka kita akan membeli beberapa orang di penjara untuk membuatnya menderita.
Jika itu masih tidak berhasil, maka bunuh saja dia secara langsung. Gunakan cara apapun untuk membuat adegan dia bunuh diri dan mengumumkannya. Aku rasa aku tidak perlu mengajarimu bagaimana melakukan ini, kan? Tuan Muda Yao, tenanglah. Mata Su Feilei berbinar saat dia mengangguk dan berkata, saya jamin Bai yang tidak akan hidup sampai besok malam. Sebelum fajar. Kota Guan, Distrik Hongpo. Tidak lama setelah Tang Xiu memimpin pasukannya kembali ke pabrik, pasukan Li Xiaojie dan Gulang juga kembali. Termasuk Tang Wei dan Su Ji, kelima orang itu kemudian berkumpul di ruang konferensi. Baiklah, mari kita bicara. Bagaimana operasinya selesai? Tang Xiu tersenyum sambil menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Li Xiaojie menyeringai. Sudah lama sekali aku tidak melakukan pembunuhan yang menyenangkan. Malam ini, kita telah melenyapkan 62 musuh. 2 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Namun, saudara-saudara yang terluka tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa. Gulan berkata dengan datar. Kami telah membasmi 74 orang, dan hanya 3 orang yang terluka. Tidak ada yang meninggal. Li Xiaojie tertegun sejenak, lalu memaksakan senyum pahit. Dia mengira kelompoknya telah melakukan yang terbaik, tetapi dibandingkan dengan Gulang yang misterius ini, dia ternyata sedikit lebih buruk. Bab 366, bersemangat. Kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kalian telah membunuh banyak musuh dengan harga yang sangat murah. Ini benar-benar jasa yang luar biasa. Tang Xiu mengangguk dan berkata, pada akhirnya, semuanya berjalan sangat lancar dan kami telah membunuh hampir 100 orang musuh tanpa ada korban. Kami mungkin telah menyingkirkan sepertiga dari pasukan keluarga Yao dan Sun di Guangyang. Jika kita melaporkan kemenangan ini malam ini kepada keluarga kita di Beijing, kakek akan sangat gembira. Tang Wei tertawa. Cahaya berdesir di mata Su Ji saat pemujaan muncul di dalam hatinya. Hanya segelintir orang yang bisa membuatnya memuja mereka saat ini. Namun, setelah tindakan malam ini, dia memiliki perasaan seperti ini terhadap Tang Xiu. Luar biasa dan gagah berani. Menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan Tang Xiu terlalu sedikit. Su Ji menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Kalian semua telah melakukan pekerjaan yang hebat. Hasilnya 10 kali lebih baik dari ekspektasiku. Awalnya aku berpikir bahwa kita harus benar-benar mundur dari provinsi Guangyang. Namun, aku tidak menyangka bahwa dengan hanya 2 operasi di bawah kepemimpinan Tang Xiu, keluarga Yao dan keluarga Sun akan mengalami pukulan yang begitu berat. Jadi, Tang Xiu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita akan bersembunyi dan pergi berburu, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Saya mengerti mengapa harus bersembunyi, karena pertempuran malam ini sangat besar. Su Ji bingung dan berkata, saya khawatir para pemimpin tertinggi di Provinsi Guangyang tidak akan bisa tinggal diam. Mereka akan menekan kita jika kita muncul lagi malam ini. Tapi apa maksudmu dengan berburu? Pembunuhan, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Dengan sedikit perubahan ekspresi, Su Ji bertanya. Siapa targetnya? Orang-orang dari keluarga Yao dan keluarga Sun? Aku butuh bantuanmu untuk membuat daftar pembunuhan yang berisi orang-orang keluarga Yao dan keluarga Sun yang datang ke Guangyang. Tang Xiu mengangguk dan berkata, jika kita ingin menyelesaikan pertempuran di Guangyang lebih awal, kita harus membunuh musuh dan menanamkan rasa takut pada mereka. Benar sekali. Karena mereka yang memulainya, maka kita akan memberi mereka pukulan berat sebagai balasannya. Tang Wei mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sekarang aku benar-benar berharap keluarga Yao mengirim sejumlah besar orang sehingga kita bisa membunuh lebih banyak dari mereka. Yang kuharapkan adalah kita bisa mengambil banyak keuntungan dalam situasi seperti ini dan menyelesaikan permainan ini lebih awal. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku yakin kau juga tahu betul situasi seperti apa yang dialami keluarga Tang kita saat ini. Jika keluarga kita benar-benar kehilangan semua kesopanan dengan keluarga Yao, aku khawatir keluarga kita juga akan menderita pukulan berat bahkan jika kita bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Begitu kita sampai pada titik itu, aku khawatir keluarga lain di negara ini tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan kita, kan? Tang Wei tertegun sejenak, lalu mengangguk pelan. Seperti kata kakek, yang paling dibutuhkan keluarga kita sekarang adalah waktu. Selama kita diberi waktu 3 hingga 5 tahun, saat itu, apalagi keluarga Yao,
Keluarga kita bahkan tidak akan takut pada keluarga-keluarga papan atas di negara ini. Benar sekali, yang kita butuhkan adalah waktu. Tang Xiu berkata. Sebenarnya, permainan antara kita dan keluarga Yao ini hanyalah kasus menyakiti orang lain tanpa menguntungkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita memulai perburuan, kita tidak hanya harus membunuh musuh sebanyak mungkin, tetapi kita juga harus mendapatkan keuntungan. Selain itu, ini juga alasan mengapa saya memutuskan untuk memanggil Gulang sebagai permulaan. Tetapi Saudara Wei, Anda harus tinggal di sini dan menunggu perintah saya. Ini, Tang Wei agak ragu saat mendengarnya. Tang Wei, karena Tang Xiu sudah mengatakannya, kamu harus mendengarkannya. Su Ji berkata. Aku yakin kamu tahu apa yang bisa dia lakukan. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Baiklah. Aku akan tinggal di sini dan mengurus tempat ini. Tang Wei mengangguk tanpa daya. Lalu, bagaimana denganku? Su Ji menatap Tang Xiu sambil tersenyum dan berkata. Haruskah aku tetap tinggal di sini? Atau? Bibi Su, meskipun markas besar Starlight Group telah hancur, masih banyak masalah di perusahaan. Jadi, tinggal di sini agak bermasalah. Tang Xiu berkata. Karena itu, saya sarankan Anda juga ikut dengan saya ke Fukang. Anda akan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan urusan perusahaan di kantor cabang di sana. Namun, jangan khawatir. Saya akan mengirim 4 ahli untuk melindungi Anda selain pengawal Anda saat ini. Saya yakin mereka dapat melindungi Anda bahkan dalam menghadapi serangan diam-diam berskala besar. Tidak masalah bagiku, kata Su Ji sambil tersenyum. Segera setelah itu, Tang Xiu menyusun daftar target dengan bantuan Su Ji berdasarkan informasi dari keluarga Huang. Selain orang-orang dari keluarga Yao dan Sun, daftar target pembunuhan ini juga mencakup orang-orang dari keluarga yang di Fukang. Lebih jauh, Tang Xiu telah memutuskan untuk segera memulai pembersihan di Provinsi Fukang setelah menyelesaikan pembunuhan di Provinsi Guangyang. Beijing, di rumah leluhur keluarga Tang. Kedua bersaudara itu, Tang Guosheng dan Tang Guosho, sedang mendiskusikan beberapa masalah, sementara Tang Min menyajikan teh di samping, sesekali menambahkan beberapa kata ke dalam percakapan. Dering, dering, dering. Dengan alis berkerut, pikiran Tang Guosheng langsung beralih ke masalah di Provinsi Guangyang. Hampir tanpa ragu, dia meraih ponsel dan segera menekan tombol jawab setelah melihat bahwa itu adalah panggilan dari Tang Xiu. Xiu Er, mengapa kamu tidak istirahat malam-malam begini? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu, kata Tang Xiu. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi di Guangyang? Tanya Tang Guosheng. 2 jam yang lalu saya membawa orang-orang kita untuk menyerang industri milik keluarga Yao dan Sun di Guangyang serta menyerang pasukan militer mereka. Sejauh ini, kita telah menghancurkan hampir sepertiga pasukan mereka di Guangyang. Apa? Tang Guosheng tiba-tiba berdiri, ketidakpercayaan muncul dari matanya. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Harus diketahui bahwa meskipun pasukan keluarga Yao di Guangyang tidak besar, tetapi keluarga Sun adalah tiran lokal di sana. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghancurkan sepertiga pasukan mereka pada saat yang sama? Bibir Tang Guosheng bergetar ketika dia bertanya dengan suara tergagap. XUR, bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Keluarga Tang kami didukung oleh intelijen dari keluarga Huang. Saya juga memanggil beberapa anak buah saya. Jadi, kami menyerang 6 tempat berbeda milik musuh. Bukankah mereka membakar markas besar grup cahaya bintang milik Tang kami? Karena itu, saya juga membakar markas besar grup perusahaan keluarga Yao dan keluarga Sun di sini. Namun, yakinlah, itu dilakukan dengan bersih. Mereka tidak akan dapat menemukan bukti apapun meskipun mereka tahu itu adalah perbuatan kami. Bagus sekali. Karena kamu memiliki wewenang penuh atas keluarga Tang di Guangyang dan aku baru saja mendapat beritanya, kurasa kakek tua dari keluarga Yao itu juga seharusnya menerima beritanya sekarang. Hahaha. Aku senang, sangat senang. Kakek, Su Ji akan menyusul laporan dengan rincian tindakan di sini dan dia akan mengirimkannya kepadamu melalui pos. Ngomong-ngomong, aku harus menutup telepon sekarang. Tunggu. Tang Guosheng segera memanggil. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tanya Tang Xiu. Xiu Er, meskipun kamu telah memperoleh kemenangan luar biasa malam ini,
kamu tidak boleh meremehkan musuh. Jika terjadi sesuatu yang salah, kamu dan Little Wei harus segera mundur. Tidak apa-apa jika kamu harus meninggalkan Guangyang dan Fukang, kata Tang Kuosheng. Aku mengerti, kata Tang Xiu. Tang Kuosheng berpikir sejenak lalu berbicara lagi. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Saya membuat daftar target pembunuhan. Tang Xiu berkata. Sebagian kecil dari target tersebut adalah orang-orang keluarga Yao dan Sun di Guangyang, dengan sebagian besar berada di Fukang. Paling lambat 2 hari lagi saya akan berangkat ke Provinsi Fukang untuk berhadapan dengan keluarga Yao, Sun, dan Yang di sana. Bagaimana dengan keluarga Huang di Fukang? Apakah mereka akan membantu? Tanya Tang Kuosheng. Tidak, aku tidak ingin keluarga Huang ikut campur, kecuali sebagai pilihan terakhir. Tang Xiu berkata. Tapi jika aku tidak sanggup, keluarga Huang akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kita. Benarkah? Tang Kuosheng terkejut. Mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk membantu kita? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek, ada beberapa hal yang belum bisa aku ceritakan kepadamu saat ini. Tang Xiu berkata. Aku yakin kamu akan mengetahuinya saat waktunya tiba. Baiklah, aku mengerti, kata Tang Kuosheng. Setelah panggilan telepon berakhir, Tang Min segera bertanya. Ayah, apa yang terjadi di Guangyang? Mulutmu agak bengkok. Dengan wajah gembira, Tang Kuosheng berkata sambil tersenyum. Tunggu. Tunggu sampai kau mendengarnya. Ah, Xiu'er benar-benar layak menjadi keturunan keluarga Tang. Luar biasa. Luar biasa. Tang Guosho dan Tang Min saling berpandangan. Yang pertama memaksakan senyum dan berkata, Kakak tertua, jangan membuat kami menebak-nebak, ya? Apa sebenarnya yang terjadi di sana pada akhirnya? Sambil menyeringai lebar, Tang Kuosheng berkata, Malam ini saja, Xiu'er membawa pasukannya untuk menghancurkan sepertiga pasukan keluarga Yao dan Sun di Guangyang. Apa? Surga. Tang Guosho dan Tang Min tiba-tiba berdiri dengan ekspresi yang sulit dipercaya di wajah mereka. Mereka menatap Tang Kuosheng tanpa berkedip. Aku tidak berbohong padamu. Xiu'er sendiri yang meneleponku, dan aku yakin dia tidak akan berbohong padaku, kata Tang Kuosheng sambil tersenyum. Kakak tertua, jika apa yang dikatakan Xiu'er benar, maka keluarga Tang kita di Guangyang dapat dianggap telah menguasai situasi ini? Tang Guosho bersemangat. Kita juga tahu bahwa intrik keluarga Yao dan keluarga Sun pada awalnya telah direncanakan selama bertahun-tahun. Kekuasaan mereka di sana setidaknya 2 kali lipat dari kita. Memikirkan bahwa mereka menderita kerugian sebesar itu sekarang. Aku khawatir kakek tua dari keluarga Yao itu pasti sudah sangat tertekan sekarang. Benar sekali. Tang Kuosheng mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Bahkan jika kita harus meninggalkan Guangyang sepenuhnya, itu sepadan dengan kerugian yang diderita keluarga Yao dan keluarga Sun. Beijing, di kediaman keluarga Yao. Suara gonggongan beberapa anjing sesekali terdengar di halaman yang terpencil. Di dalam rumah utama, suara benda jatuh terdengar sangat keras. Kemarahan tampak jelas di wajah tua Yao Qingzun. Di depannya ada 3 pria dan 2 wanita yang tampak sama marahnya saat mereka berdiri dalam diam. Ayah, statistik kerugian kita sudah keluar, kata Yao Chengqing setelah dia melangkah masuk ruangan dengan setumpuk dokumen tebal di tangannya. Yao Qingzun meraih tumpukan dokumen itu dan segera membacanya. Raut wajahnya semakin buruk saat ia membaca lebih lama. Setelah selesai membaca halaman terakhir, ia menjatuhkan tumpukan dokumen itu ke meja dengan kasar dan berteriak. Apakah Xinhua tidak mendeteksi pergerakan keluarga Tang sama sekali? Keluarga Sun terkutuk itu, bukankah mereka ular lokal di Guangyang? Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari jejak apapun mengingat jaringan intelijen mereka yang kuat? Yao Chengqing memaksakan senyum masam dan berkata, pasukan keluarga Tang di Provinsi Guangyang semuanya menghilang tanpa jejak. Xinhua mengira mereka bersembunyi dan sama sekali tidak akan bergerak untuk sementara waktu. Siapa yang mengira bahwa... Bab 367, Perburuan. Menurutmu? Dia meremehkan musuh karena dia terlalu sombong. Yao Qingzun marah. Sebelumnya kita telah menekan keluarga Tang dan Bai dengan kuat dan menghancurkan pasukan mereka.
Namun, kerugiannya tidak separah malam ini. Bukankah Tang Yunpeng meninggalkan Guangyang? Siapa yang memimpin operasi malam ini? Kami belum menyelidikinya. Yao Chengqing menggelengkan kepalanya. Wah! Yao Qingzun menghancurkan semua yang ada di atas meja dan berteriak dengan marah. Kau belum menyelidikinya? Musuh telah mendorong kita ke keadaan seperti ini, namun kau bahkan belum menyelidiki identitas musuh kita? Menundukkan kepalanya tanpa berbicara, Yao Chengqing dan yang lainnya tidak berani bernapas terlalu berat dalam suasana seperti itu. Memalukan. Mereka sangat malu. Setelah beberapa lama, barulah Yao Qingzun menarik napas dalam-dalam dan membentak. Suruh Liang Teng membawa beberapa orang ke sana. Katakan pada Xinhua, kalau dia tidak membuat kemajuan, maka pergilah dari sana dan berhenti mempermalukan dirinya sendiri. Liang Teng? Ekspresi wajah Yao Chengqing dan beberapa orang lainnya berubah. Ayah, Liang Teng adalah ahli rahasia terkuat di keluarga kita. Yao Chengqing ragu-ragu. Jika kita mengirimnya ke provinsi Guangyang, bukankah itu sama saja dengan menganggap enteng masalah besar? Selain itu, saat ini dia memimpin orang-orang kita untuk berjaga-jaga terhadap keluarga Tang di Beijing. Jika dia pergi dan keluarga Tang, apa yang akan dilakukan keluarga Tang? Yao Qingzun melambaikan tangannya untuk menyela dan mendengus dingin. Mereka sekarang hanyalah macan kertas. Mereka mungkin bisa menakut-nakuti keluarga kecil itu, tetapi apakah mereka berani menyerang keluarga Yao kita dengan begitu berani? Bukan berarti aku meremehkan mereka, tetapi mereka tidak akan berani menyerang kita bahkan jika mereka memiliki lebih banyak keberanian. Setelah terdiam beberapa saat, Yao Chengqing mengangguk pelan. Baiklah. Aku akan memberitahu Liang Teng untuk mendelegasikan tugas keamanan kepada yang lain malam ini, dan kemudian bergegas ke sini besok pagi. Bandara Shanghai. Keadaan tak terduga. Mengenakan pakaian kasual, Kang Xia memimpin beberapa karyawan Magnificent Tang Corp keluar dari pintu keluar. Sukuan yang bertubuh ramping, tampak sangat cerdas, menenteng erat tas kerja hitam berkunci kombinasi di tangannya. Ini tidak benar. Sukuan menoleh beberapa kali, lalu mengeluh kepada Kang Xia di sampingnya. Bos besar Tang bahkan tidak datang menjemput kita? Kang Xia meliriknya, tersenyum tipis dan berkata, kita tidak menghubunginya sebelum datang, sejak awal. Ayo pergi. Aku sudah memesan kamar di Hotel Kapur, jadi mari kita istirahat malam ini. Kita akan berpartisipasi dalam konferensi mencicipi anggur besok. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan tempat kita, jadi aku tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Tenang saja, Ketua Kang, kata Sun Quan sambil tersenyum. Kang Xia mengangguk pelan. Rombongan itu naik taksi dan tiba di Hotel Kapur Bintang 5. Setelah beres-beres, Kang Xia mandi dan berganti pakaian dengan gaun cantik sebelum menghubungi nomor ponsel Tang Xiu. Kau sudah sampai di Shanghai, Kang Xia? Suara Tang Xiu terdengar dari ponselnya setelah panggilan tersambung. Ya. Kami sudah menginap di hotel. Ngomong-ngomong, di mana kamu? Apakah kamu ada waktu sekarang? Aku ingin bertemu denganmu. Kata Kang Xia sambil tersenyum. Saat ini aku sedang berada di Guangyang. Aku punya masalah penting yang harus kuselesaikan di sini. Tang Xiu berkata. Aku akan kembali setelah menyelesaikannya. Guangyang? Ekspresi kecewa muncul di wajah Kang Xia. Setelah ragu-ragu sejenak, dia kemudian bertanya. Bos, apa yang Anda lakukan di Guangyang? Konferensi mencicipi anggur akan diadakan besok. Bisakah Anda hadir? Sayangnya tidak. Kata Tang Xiu. Mengurusi masalah di sini tidak akan memberiku waktu luang sama sekali. Lalu sekolahmu, kata Kang Xia. Aku sudah mengaturnya dengan baik, jadi aku tidak perlu berpartisipasi dalam pelatihan militer. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Semester baru seharusnya dimulai pada tanggal 20. Tidak apa-apa jika aku kembali sebelum kelas dimulai. Jadi, aku harus mengandalkanmu untuk mengawasi masalah konferensi mencicipi anggur. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya dengan baik. Kang Xia memaksakan senyum. Baiklah. Itu saja, kata Tang Xiu. Kang Xia menutup telepon dan meletakkan tas tangan yang baru saja diambilnya. Kemudian, dia berjalan menuju jendela untuk melihat pemandangan malam Shanghai,
sementara perasaan kehilangan di dalam hatinya semakin kuat. Dia telah bekerja keras kali ini untuk berangkat ke Shanghai dan menghadiri konferensi mencicipi anggur secara langsung. Namun, alasan utamanya adalah karena Tang Xiu ada di sini. Dia ingin memanfaatkan konferensi itu untuk tinggal bersamanya sebentar. Tapi lalu, mengapa dia pergi ke Guangyang? Sambil menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati, Kang Xia menyadari bahwa Tang Xiu menjadi semakin sibuk sampai-sampai dia sering tidak bisa menemuinya untuk jangka waktu lama. Provinsi Guangyang. Tang Xiu meletakkan telepon dan tersenyum paksa. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Kang Xia? Kalau bukan karena masalah keluarga Tang, dia pasti sudah bertemu Kang Xia dan makan camilan tengah malam. Menikmati hari yang indah di tempat yang begitu indah dengan makanan lezat dan pemandangan yang indah tentu jauh lebih baik daripada memutar otak untuk menghancurkan musuh di sini di Guangyang. Sambil menggelengkan kepalanya, kemarahan di hati Tang Xiu terhadap keluarga Yao dan keluarga Sun membuncah. Dia kemudian melangkah keluar ruangan setelah hening sejenak dan berteriak. Gulang, datanglah menemuiku sekarang. Mengusir. Sebuah siluet muncul dari ruangan lain saat Gulang muncul dengan pakaian rapi. Dia kemudian berkata dengan hormat. Bos, apakah Anda punya perintah untuk saya? Tang Xiu berkata. Suasana hatiku sedang buruk dan aku tidak bisa tidur. Maukah kau pergi berburu bersamaku? Mata Gulang berbinar. Dia mengangguk tanpa ragu dan berkata. Saya pasti akan mengikuti perintah Anda, bos. Jangan terlalu serius. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata. Ayo pergi. Berdiam diri di sini berarti kita tidak melakukan apa-apa. Mari kita menakut-nakuti keluarga Yao dan keluarga Sun lagi. Ah, benar. Panggil Li Xiaojie juga. Biarkan dia menjadi sopir kita. Ya, jawab Gulang dan segera berjalan menuju pintu berikutnya. Bos, saya akan segera membawa mobilnya. Tanpa menunggu Gulang mendekati pintu, Li Xiaojie segera membuka pintu sambil melangkah keluar dan menyeringai lebar. Ia menirukan ucapan Gulang. Beberapa menit kemudian, sebuah SUV melaju keluar dari gerbang depan pabrik. Sambil mengemudi, Li Xiaojie bertanya sambil tersenyum. Bos, kita mau berburu kemana? Pergilah ke keluarga Sun. Ucap Tang Xiu. Pekik. Sambil mengerem, Li Xiaojie terkejut dan berteriak. Bos, Kak kita akan memburu keluarga Sun? Apa kau tidak bercanda denganku? Apakah aku terlihat sedang bercanda denganmu? Tang Xiu menjawab dengan tenang. Tidak. Kau tidak terlihat sedang bercanda. Li Xiaojie memaksakan senyum dan berkata. Tapi tetap saja, kita hanya bertiga. Jika kita berhasil masuk ke markas utama keluarga Sun, maka kita hanya akan mencari kematian. Terlepas dari apakah kita akan menemui ajal atau tidak, kita akan tahu setelah sampai di sana. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Jangan bicara omong kosong lagi. Kau pasti tahu di mana markas utama keluarga Sun berada, bukan? Langsung saja ke sana. Ini. Meskipun ragu sejenak, Li Xiaojie tetap melaju dengan hati-hati. Ia selalu berpikir bahwa Tang Xiu dewasa, tenang, dan banyak akal. Keturunan yang sangat luar biasa dari keluarga Tang. Oleh karena itu, ia tidak pernah berpikir bahwa Tang Xiu akan menyusun rencana spontan dan tiba-tiba melaksanakannya dengan cara yang gila. Memburu keluarga Sun di markas utama mereka? Ini sama sekali bukan lelucon. Istana keluarga Sun sangat besar, dan sepertiga dari pasukan mereka melindunginya. Hampir mustahil bagi 300 orang untuk menghancurkan istana keluarga Sun, apalagi mereka bertiga. Li Xiaojie diam-diam menghela napas dan melirik Gulang. Namun, hatinya menggigil karena dia mendapati bahwa pria itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, matanya bahkan berbinar, tampak bersemangat. Aneh. Bosnya aneh. Begitu pula anak buahnya. Sambil mengerang dalam hati, Li Xiaojie hanya bisa fokus mengemudikan mobil. Kota Guan, di Sun Family Manor. Rumah keluarga Sun terletak di tepi danau air musim gugur dengan lingkungan yang indah di lokasi geografis yang sangat baik. Dengan danau di depan dan bukit di belakang, rumah itu terletak di kaki bukit dan di samping sungai. Ada berbagai macam bunga dan tanaman hijau yang rimbun di sekitarnya, bahkan malam pun tidak dapat menyembunyikan keindahannya.
Beberapa kilometer jauhnya dari Sun Family Manor ada percabangan jalan, saat Li Xiaojie memarkir mobilnya di pinggir jalan. "Bos, kamu benar-benar tidak ingin aku pergi bersamamu? Hanya Gulang dan aku yang akan menyelinap masuk." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kendarai mobilnya agak jauh dari sini untuk mencegah orang-orang keluarga Sun menemukannya." "Baiklah. Tapi bos, harap perhatikan keselamatan Anda sendiri," kata Li Xiaojie. Memberikan isyarat, "Oh kakak," sebagai tanggapan, Tang Xiu dan Gulang diam-diam mendekati rumah keluarga Sun di bawah cahaya redup malam. Selanjutnya, Tang Xiu melepaskan indera spiritualnya untuk mencakup radius 2 hingga 300 meter di sekitar area tersebut. Dengan ini, ia dapat dengan jelas mengamati jika tanda-tanda masalah sekecil apapun muncul. "Gulang, apakah kamu juga dibesarkan oleh Yan Er?" Saat mereka mendekati bagian luar tembok halaman Sun Family Manor, keduanya tidak langsung melompati tembok tetapi bersandar di bagian bawah tembok dan berbisik. "Ya," kata Gulang. "Sejauh yang aku tahu, Yan Er telah memberikan nama keluarganya kepada 6 orang sekaligus. Selain Xiao Sui, kau adalah orang pertama yang kutemui dengan nama keluarga Gu. Melihat penampilanmu, kau seharusnya berusia kurang dari 30 tahun, kan?" 29, kata Gulang. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Percakapan singkat seperti itu membuatnya sedikit tidak berdaya. Dia mendapati 10 orang berpatroli melewati tembok dengan pengamatan indera spiritualnya. Jadi, dia ingin menghabiskan waktu dan mengobrol, meski berbisik-bisik, dengan Gulang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa wataknya ternyata sesuai dengan nama belakangnya, penyendiri dan tidak suka bergaul. Beberapa menit kemudian, patroli itu meninggalkan ruang lingkup indera spiritual Tang Xiu. Ia kemudian menunjuk ke jaringan listrik di dinding dan berbisik. "Aku akan melemparkanmu ke sana. Tempatnya agak tinggi jadi kau harus berhati-hati memilih tempat pendaratanmu dan tidak jatuh ke tanah." Melihat tembok halaman setinggi 3 atau 4 meter di dekatnya dan jaringan listrik sekitar 1 meter dari tembok, Gulang mengangguk dan berkata, "Ketinggian 4 hingga 5 meter bukanlah masalah bagi saya. Saya pernah melompat dari lantai 3 dan selamat." "Melompat dari lantai 3? Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan ekspresi aneh. Kekaguman muncul di dalam dirinya. Bahkan dirinya yang sekarang mungkin akan terluka jika dia melompat dari lantai 3 tanpa kehati-hatian. "Sekarang?" Tang Xiu berteriak dengan suara pelan sambil mencengkeram pinggang Gulang dan melemparkannya ke atas dengan kuat. Suara jatuh pelan terdengar setelahnya. Melalui indera spiritualnya, dia mengamati Gulang saat dia meminjam daya ungkit dan bergerak seperti kucing macan tutul yang lincah ke dalam hutan di dekatnya dan segera berseru kagum dalam hati. Momen berikutnya. Dengan menggunakan ujung kakinya untuk menginjak dinding, tubuh Tang Xiu melesat ke atas sementara jari-jarinya meraih jaringan listrik di bawah dinding. Dengan kekuatan jari-jarinya, dia mengangkat tubuhnya di udara dan kemudian mengarahkan ujung kakinya ke tempat yang baru saja digenggam jarinya. Meskipun itu hanya sentuhan ringan, kekuatan sekecil ini menarik tubuhnya ke atas lebih dari 1 meter saat dia dengan mudah memasuki halaman istana. Bab 368, Pembunuhan dan Pemerasan. Gerakan Tang Xiu semulus awan yang berlalu dan air yang mengalir. Begitu kakinya menginjak tanah, ia meluncur ke semak-semak seperti seekor caetah. Dengan sedikit usaha, ia berlari ke hutan dalam sekejap mata. Keluarga Sun sangat berhati-hati. Perhatikan keselamatan Anda. Bersambung ke episode 89. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.